Arisan adalah tradisi menabung bersama yang melekat dalam budaya Indonesia. Dalam arisan, sekelompok orang secara rutin menyumbang uang dengan jumlah yang sama ke dalam dana bersama. Setiap periode, satu anggota yang ditentukan melalui undian atau rotasi menerima seluruh dana tersebut. Arisan berfungsi sebagai jaring pengaman finansial dan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Kepopulerannya berasal dari kesederhanaan dan aksesibilitasnya, terutama di masyarakat di mana akses terhadap lembaga keuangan formal terbatas. Meskipun tampak mudah, perspektif Islam tentang arisan memiliki nuansa tersendiri yang perlu dikaji lebih dalam. Kita perlu merujuk pada Al-Quran dan Hadits untuk mendapatkan panduan guna menentukan apakah arisan diperbolehkan dalam kerangka hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif Islam tentang arisan dengan mempertimbangkan berbagai interpretasi ulama. Pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk memberikan panduan praktis bagi umat muslim yang ingin berpartisipasi dalam praktik yang tersebar luas ini dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Tidak ada penyebutan langsung tentang arisan dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, hukum Islam bergantung pada prinsip-prinsip yang lebih luas dan aturan tentang transaksi keuangan terkait. Dua prinsip utama yang relevan adalah larangan gharar, ketidakpastian yang berlebihan, dan riba. Gharar merujuk pada kontrak yang ambigu atau tidak pasti, di mana satu pihak dapat diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain karena kurangnya informasi. Konsep ini bertujuan untuk melindungi dari eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi. Dalam konteks arisan, unsur peluang dalam menentukan penerima dana menimbulkan kekhawatiran tentang gharar. Riba, yang dilarang keras dalam Islam, melibatkan setiap keuntungan berlebih atau manfaat yang telah ditentukan sebelumnya yang diperoleh dari pinjaman atau utang. Larangan ini berasal dari penekanan Islam pada keadilan, kesetaraan, dan penghindaran eksploitasi dalam urusan keuangan. Menganalisis arisan melalui sudut pandang gharar dan riba sangatlah penting. Kita harus memeriksa apakah sistem undian yang melekat dalam arisan merupakan ketidakpastian yang berlebihan, atau apakah potensi penerima awal untuk mendapatkan keuntungan finansial sama dengan bunga yang dilarang. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehan arisan. Sebagian menganggapnya diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya dilarang. Perbedaan ini berasal dari beragam interpretasi tentang gharar dan riba dalam konteks praktik menabung sosial yang unik ini. Pendukungnya berpendapat bahwa arisan tidak mengandung unsur gharar karena semua peserta memasuki perjanjian dengan sukarela dan mengetahui aturan serta potensi hasilnya. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa tidak adanya perjanjian pinjaman menghilangkan kemungkinan riba. Sifat rotasi pembayaran, di mana setiap peserta pada akhirnya menerima jumlah penuh, memperkuat argumen ini. Sebaliknya, penentang menyoroti ketidakpastian seputar waktu penerimaan dana. Ketidakpastian ini menurut mereka merupakan gharar karena peserta tidak dapat memprediksi kapan mereka akan mendapatkan manfaat dari dana kolektif tersebut. Selain itu, beberapa orang memandang potensi penerima awal untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti menerima bunga sehingga melanggar larangan riba. Perbedaan pendapat ini menggarisbawahi kompleksitas penerapan prinsip-prinsip Islam pada praktik keuangan kontemporer. Memahami alasan di balik pandangan yang beragam ini sangat penting bagi umat muslim yang ingin menyikapi masalah ini dengan hati nurani yang terinformasi. Mengingat beragamnya pendapat ulama tentang arisan, menetapkan pedoman yang jelas untuk kebolehannya dalam kerangka Islam sangatlah penting. Meskipun konsensus masih sulit dicapai, syarat-syarat tertentu dapat mengurangi kekhawatiran terkait gharar dan riba yang berpotensi membuat arisan dapat diterima. Pertama, memastikan transparansi dan pengungkapan penuh tentang aturan dan prosedur adalah hal yang paling utama. Semua peserta harus diberi informasi lengkap tentang jumlah kontribusi, frekuensi, metode penentuan penerima, dan potensi konsekuensi jika gagal bayar. Transparansi ini meminimalkan ambiguitas dan memastikan persetujuan yang terinformasi. Kedua, unsur peluang yang menjadi perhatian utama terkait gharar harus diminimalkan. Meskipun sistem undian adalah hal yang umum, metode alternatif seperti rotasi atau urutan yang telah ditentukan dapat menghilangkan ketidakpastian tentang penerima. Pendekatan ini memastikan keadilan dan menghilangkan kemungkinan satu pihak
mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional dari peluang. Terakhir, segala bentuk keuntungan atau bunga yang terkait dengan arisan harus dihindari secara ketat. Jumlah yang dikontribusikan dan diterima oleh setiap peserta harus sama. Memastikan tidak ada yang mendapatkan keuntungan finansial dari meminjamkan uang dalam sistem ini. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang riba dan menjunjung tinggi keadilan dalam transaksi keuangan. Konsep landasan keuangan Islam memainkan peran penting dalam perdebatan seputar arisan. Memahami esensinya sangat penting untuk memahami kebolehan praktik ini. Meliputi ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam suatu transaksi yang berpotensi menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan mengorbankan pihak lain. Hukum Islam menekankan keadilan dan transparansi dalam urusan keuangan, melarang kontrak dengan ambiguitas yang berlebihan atau elemen yang tidak diketahui. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak memasuki perjanjian dengan pengetahuan penuh tentang potensi risiko dan keuntungan. Dalam konteks arisan, unsur peluang dalam menentukan penerima menimbulkan kekhawatiran tentang sifat tak terduga kapan seorang peserta akan menerima dana kolektif, menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini, menurut beberapa orang, dapat menyebabkan situasi di mana individu dirugikan karena keadaan yang tidak terduga. Namun, para pendukung arisan berpendapat bahwa aturan yang telah ditentukan dan kesempatan yang sama bagi semua peserta untuk mendapatkan manfaat mengurangi unsur. Mereka berpendapat bahwa sifat sukarela dari partisipasi dan transparansi sistem memastikan keadilan, meskipun ada unsur peluang. Larangan atau bunga adalah prinsip fundamental dalam keuangan Islam. Larangan ini berasal dari Al-Quran dan Hadits yang menekankan keadilan, kejujuran, dan penghindaran eksploitasi dalam transaksi keuangan. Meliputi setiap keuntungan berlebih atau manfaat yang telah ditentukan sebelumnya yang diperoleh dari pinjaman atau utang. Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya dari meminjamkan uang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Dalam konteks arisan, kekhawatiran terkencul dari potensi penerima awal dana kolektif untuk mendapatkan keuntungan finansial. Beberapa orang berpendapat bahwa menerima jumlah sekaligus lebih awal daripada penerima berikutnya merupakan keuntungan yang tidak adil, seperti menerima bunga atas pinjaman. Namun, para pendukung arisan membantah bahwa tidak adanya hubungan pemberi pinjaman peminjam meniadakan keberadaan. Mereka berpendapat bahwa semua peserta berkontribusi secara setara dan menerima jumlah yang sama, sehingga menghilangkan keuntungan atau bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Menentukan kebolehan arisan memerlukan penyelarasan praktiknya dengan prinsip-prinsip Islam yang fundamental, khususnya keadilan dan transparansi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar keuangan Islam, memastikan transaksi keuangan yang etis dan adil di antara individu. Keadilan, landasan hukum Islam menyatakan bahwa semua pihak dalam suatu transaksi diperlakukan secara adil dan setara. Dalam konteks arisan, memastikan keadilan mengharuskan agar tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional atau mengeksploitasi orang lain secara tidak adil. Transparansi melengkapi keadilan dengan mendorong kejelasan dan keterbukaan dalam semua aspek transaksi. Dalam arisan, hal ini mencakup aturan yang transparan, komunikasi yang jelas tentang proses seleksi, dan akuntansi yang terbuka atas kontribusi dan pencairan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, arisan dapat berfungsi sebagai alat yang layak untuk kerjasama keuangan, tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Transparansi menghilangkan ambiguitas dan mendorong persetujuan yang terinformasi. Sementara penekanan pada keadilan memastikan bahwa sistem tersebut menguntungkan semua peserta secara setara, mendorong semangat kerjasama dan saling mendukung. Perkembangan lanskap keuangan Islam telah mendorong minat baru pada praktik tradisional seperti arisan, menjelajahi potensi adaptasinya dengan instrumen keuangan kontemporer. Sementara arisan tradisional melibatkan kontribusi uang tunai secara fisik, interpretasi modern mengeksplorasi platform digital dan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Salah satu adaptasi tersebut melibatkan penggabungan mekanisme seperti arisan
ke dalam inisiatif keuangan mikro. Dengan memanfaatkan model tabungan kolektif, lembaga keuangan mikro Islam dapat memberikan pinjaman kecil kepada pengusaha dan individu berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Selain itu, prinsip-prinsip arisan dapat diterapkan pada platform yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan sumber daya untuk tujuan bersama dengan tetap mematuhi pedoman Islam. Dengan memastikan transparansi, menghindari transaksi berbasis bunga, dan berfokus pada investasi yang etis, platform ini dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk keuangan yang sesuai syariah. Adaptasi ini menunjukkan potensi untuk menyelaraskan praktik tradisional seperti arisan dengan kebutuhan keuangan modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan mematuhi prinsip-prinsip Islam, inovasi ini dapat mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi dalam kerangka kerja yang sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam. Perspektif Islam tentang arisan memiliki nuansa, dengan para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Meskipun Al-Quran dan hadits tidak secara eksplisit membahas praktik menabung sosial ini, prinsip-prinsip dan memberikan kerangka kerja untuk evaluasi. Kekhawatiran terkait berasal dari ketidakpastian seputar waktu penerimaan dana kolektif. Sebaliknya, tidak adanya hubungan pemberi pinjaman peminjam dalam arisan menantang gagasan. Pada akhirnya, kebolehan arisan bergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, transparansi, dan penghindaran ketidakpastian dan eksploitasi yang berlebihan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip ini, arisan dapat berfungsi sebagai alat yang berharga untuk kerjasama keuangan dan saling mendukung dalam komunitas Muslim. Seperti halnya semua masalah keuangan, mencari pengetahuan, memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bertindak hati-hati sangatlah penting. Berkonsultasi dengan ulama yang berpengetahuan dan memastikan transparansi dalam semua transaksi dapat memandu individu yang ingin berpartisipasi dalam arisan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keuangan Islam.